Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 221326669. Saya adalah mahasiswa D3 Prakan Medis dan Informasi Kesehatan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem digestif atau sistem pencernaan untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi dengan dosen pengampu Bapak Hendri Didi Harto, S.Corpsnes, MPD. Langsung saja, yaitu definisi sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan atau tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap oleh tubuh. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Tujuan pencernaan ini untuk mengubah ukuran molekul makanan menjadi bentuk lebih kecil atau lebih halus. Sedangkan pencernaan secara kimiawi yaitu pencernaan yang melibatkan enzim. Selanjutnya, saluran pencernaan terdiri dari beberapa organ, yaitu yang pertama ada rongga mulut, yang kedua faring, esofagus, lambung, usus besar, usus halus, rektum, dan yang terakhir adalah anus. Selanjutnya, penjelasan tentang rongga mulut. Rongga mulut merupakan organ pertama kali yang dilalui oleh makanan. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Yang kedua yaitu faring. Faring merupakan suatu kantong fibromuskuler yang berbentuk seperti corong, yang besar di bagian atas dan sempit di bagian bawah serta terletak pada bagian anterior kolum vertebrata. Faring terdiri dari 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus atau kerongkongan adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan masuk dengan cara mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan berjalan melalui esofagus dengan proses peristaltik. Esofagus dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian superior, sebagian besar adalah otot polos. Yang kedua, otot tengah, campuran otot rangkah dan otot polos, serta bagian inferior, terutama otot polos. Proses menelan atau deglutisi menggerakkan makanan dari faring menuju esofagus. Aksi penelanan meliputi 3 fase, yang pertama fase volunter, yang kedua fase faring, yang terakhir atau yang ketiga fase esofagus. Fase volunter adalah lidah menekan palatum keras saat rahang menutup dan mengerahkan bolus ke arah orofaring. Yang kedua yaitu fase faring, merupakan bolus makanan dalam faring merangsang reseptor orofaring yang mencium impuls ke pusat menelan dalam medula dan batang otak bagian bawah. Refleks yang terjadi adalah penutupan semua lubang kecuali esofagus sehingga makanan bisa masuk. Yang terakhir yaitu fase esofagus. Fase esofagus adalah sfinkter esofagus bawah berelaksasi setelah melakukan gelombang peristaltik dan memungkinkan makanan terdorong ke dalam lambung. Sfinkter kemudian berkontraksi untuk mencegah regurgitasi atau refluks isi lambung ke dalam esofagus. Selanjutnya, gaster atau lambung. Lambung adalah organ berotot yang ada di bagian kiri atas perut, di antara kerongkongan dan usus kecil. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan. Lambung dibedakan menjadi beberapa bagian, di antaranya kardia, fundus, corpus, antrum, dan pylorus. Lambung menghasilkan enzim dan asam amino. Enzim yang dihasilkan lambung adalah enzim pepsin dan enzim renin.
Fungsi enzim dan asam amino lambung adalah pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi untuk mengumpalkan protein yang terdapat pada susu. Sedangkan asam lambung atau HCl berfungsi untuk mengaktifkan enzim pepsin dan membunuh mikroorganisme patogen yang masuk bersama makanan. Dan yang terakhir ada dinding lambung, juga menghasilkan lendir yang berfungsi untuk membasahi makanan dan melindungi lambung. Kemudian fungsi lambung yaitu sebagai pertahanan utama dalam sistem kekebalan tubuh, sebab lambung mengandung asam klorida yang membantu untuk membunuh bakteri dan virus yang masuk bersama makanan yang dikonsumsi. Lambung juga berfungsi untuk menyerap ion, air, dan beberapa senyawa larut seperti alkohol, kafein, dan aspirin. Lambung juga berfungsi untuk memproses dan mengubah protein menjadi pepton, untuk membekukan susu dan mengeluarkan kasein. Yang kelima ada usus halus. Usus halus adalah tabung panjang berliku yang terletak di antara lambung dan usus besar. Pada orang dewasa, usus halus memiliki panjang hampir 6 meter. Alasan usus ini disebut sebagai usus kecil adalah karena diameter lebih kecil dari usus besar atau kolon, yaitu kira-kira 2,5 cm. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, ileum. Kemudian yang keenam yaitu usus besar. Usus besar atau yang biasa disebut kolon merupakan organ pada sistem pencernaan lanjutan dari usus halus. Apabila direntangkan, panjang usus besar bisa mencapai 1,5 sampai 2 meter. Usus besar memiliki struktur dinding yang sejenis dengan usus halus, seperti lapisan erosa, otot, submukosa, dan mukosa. Fungsi utama usus besar adalah menyerap sisa cairan yang belum tercerna sempurna dari usus halus. Selain itu, organ ini juga menjadi tempat mengalirnya sisa pencernaan yang tak digunakan tubuh ke rektum untuk dibuang dalam bentuk feses. Usus besar terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, sektum, yang kedua, kolon, yang ketiga, rektum, dan yang terakhir, anus. Yang pertama, sektum. Sektum adalah bagian usus besar ini berbentuk seperti kantong yang menghubungkan ileum atau bagian akhir usus kecil dengan kolon. Yang kedua yaitu kolon. Kolon adalah bagian usus besar yang paling panjang dan menjadi 4 bagian. Kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Yang ketiga yaitu rektum. Rektum merupakan tempat tinja disimpan sampai akhirnya dikeluarkan melalui anus. Sedangkan yang terakhir anus, bagian dari usus besar yang paling akhir. Selanjutnya ada rektum. Rektum merupakan sebuah saluran yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Rektum juga merupakan bagian dari sistem pencernaan dan bagian terakhir dari usus besar yang menghubungkan usus sigmoid ke saluran anus. Fungsi rektum yang pertama yaitu menerima feses dari usus besar, kemudian sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Dinding rektum elastis sehingga bisa menampung cukup banyak feses. Yang ketiga yaitu memberi perasaan ingin buang air besar atau defekasi. Yang keempat, fungsi rektum yaitu membantu feses keluar dengan gerak peristaltik. Yang kelima, fungsi rektum juga mendorong kembali feses ke usus besar jika feses tak kunjung dikeluarkan. Ini berbahaya karena bisa membuat feses mengeras akibat airnya kembali diserap usus besar. Yang terakhir, fungsi rektum untuk menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba. Kemudian yang terakhir, organ pada sistem pencernaan manusia yaitu anus. Anus merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia dan hewan.
Anus sering disebut dengan dubur atau lubang bokong, yaitu perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh. Terbuka dan tertutupnya anus diatur oleh otot sfinkter. Fungsi anus yaitu untuk melakukan defekasi, untuk mengatur keluarnya fases, dan menahan buang air besar di saat tertentu. Kemudian organ pencernaan tambahan, yang pertama kelenjar liur, yang kedua gigi, yang ketiga lidah, yang keempat hati, yang kelima kandung empedu, dan yang terakhir pankreas. Penjelasan yang pertama yaitu kelenjar liur. Kelenjar liur dibagi menjadi 3, yaitu kelenjar paratiroid, kelenjar sublingual, kelenjar submaksilar. Yang kedua gigi. Bagian-bagian gigi meliputi yang pertama enamel, yang kedua dentin, yang ketiga cementum, yang keempat pulpa, yang kelima periodontal, yang keenam gusi. Penjelasan yang pertama yaitu enamel. Enamel merupakan bagian luar gigi yang paling keras dan putih dari gigi. Yang kedua dentin. Dentin juga merupakan jaringan keras yang mengandung tabung kecil. Yang ketiga yaitu cementum, adalah lapisan jaringan ikat yang mengikat akar gigi dengan kuat ke gusi dan tulang rahan. Kemudian yang keempat adalah pulpa. Pulpa adalah bagian dalam anatomi gigi yang lebih lembut, dapat ditemukan di pusat dan inti gigi serta berisi pembuluh darah, saraf, dan jaringan lunak lainnya. Yang kelima, periodontal ligamentum adalah jaringan yang membantu menahan gigi dengan kuat melawan rahang. Dan yang terakhir, gusi. Gusi merupakan jaringan lunak yang menutupi dan melindungi akar gigi. Kemudian yang ketiga, lidah. Bagian-bagian lidah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama papila, yang kedua sulcus terminalis, yang ketiga frenulum lingual, yang keempat tonsili. Penjelasan yang pertama yaitu papila. Papila merupakan permukaan lidah memiliki tekstur karena adanya tonjolan-tonjolan. Ada 3 jenis papila lidah, yaitu papila filiformis, papila circumvallata, papila fungiformis. Yang kedua yaitu sulcus terminalis. Sulcus terminal memiliki bentuk seperti huruf V dan merupakan bagian lidah yang memisahkan anterior dan posterior lidah. Yang ketiga yaitu frenulum linguae atau frenulum lidah, adalah selaput lendir yang letaknya memanjang dari lantai mulut hingga ke garis tengah sisi bawah lidah. Yang terakhir yaitu tonsili, merupakan kumpulan dari jaringan getah bening atau limfoid yang terletak di dalam rongga mulut. Yang keempat yaitu hepar atau hati. Hati merupakan sebuah kelenjar yang terbesar di dalam tubuh manusia. Ini terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Selanjutnya yaitu kandung empedu, merupakan organ berwarna hijau gelap yang memiliki bentuk seperti buah pir, panjangnya sekitar 7-10 cm, yang mampu menyimpan sekitar 50 mili empedu yang diperlukan tubuh untuk proses pencernaan. Warna hijau gelap tersebut bukan karena warna-warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Fungsi kandung empedu yang pertama yaitu membantu kerja fungsi enzim pencernaan. Yang kedua, empedu berperan sebagai mengencer lemak. Yang ketiga, membantu enzim lipase. Yang keempat, mengeluarkan racun dalam tubuh. Dan yang terakhir, fungsi kandung empedu yaitu melindungi tubuh dari bakteri. Kemudian yang keenam yaitu pankreas. Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksorin, serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin.
Pankreas terletak pada kuadran kiri atas abdomen perut dan bagian kaput atau kepalanya menempel pada organ duodenum melalui saluran pankreas utama. Fungsi pankreas adalah yang pertama yaitu mengatur kadar gula dalam darah melalui pengeluaran glukagon yang menambah kadar gula dalam darah dengan mempercepat tingkat pelepasan dari hati. Yang kedua, fungsi dari pankreas adalah meregulasi gula darah, pengurangan kadar gula dalam darah dengan mengeluarkan insulin yang mana mempercepat aliran glukosa ke dalam sel pada tubuh, terutama otot. Insulin juga merangsang hati untuk mengubah glukosa menjadi glikogen dan menyimpan di dalam sel-selnya. Sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.